Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan standar operating producer pekerjaan pasangan pondasi batu kali atau talut dan bronjong. Kelompok 1 beranggotakan Saya Monika Noniati, NIM 19310011. Dan saya Sri Pujastuti 193-192. dan saya Adila Fitri Anissa, NIM 19310134. Kemudian presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Monika Noniati. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Talut adalah dinding yang terbuat dari tumpukan batu kali yang disusun sedemikian rupa untuk penahan tanah atau bangunan. Bahan material pembangunan talut yang sering dipakai adalah perpaduan fondasi batu kali dengan semen dan pasir sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh owner. Bronjong adalah anyaman kawat baja galvanis yang membentuk lubang heksagonal yang memiliki kegunaan sebagai pengikat dari tumpukan batu untuk menahan tanah agar tidak longsor atau penahan tepian aliran sungai abrasi. Untuk tahapan cara pelaksanaan yaitu untuk yang pertama, pembuatan soft drawing dan persetujuan soft drawing. Yang pertama, pembuatan soft drawing dan persetujuan soft drawing. Soft drawing merupakan gambar teknik yang dibuat oleh kontraktor sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang harus dibuat sesuai jadwal yang disepakati oleh manajemen konstruksi dan dikonfirmasi oleh proyek manajer dan perencana. Langkah pembuatan soft drawing yaitu pertama membuat survei lapangan yang akan dikerjakan atau dibangun serta mengamati detail kondisi lapangan untuk membuat data informasi lengkap agar mempermudah saat pelaksanaan nanti. Yang kedua, melakukan pengamatan gambar, kontrak, dan rencana kerja dan syarat-syarat sebagai dasar pembuatan gambar. Untuk yang ketiga, yaitu pembuatan gambar kerja serta memastikan gambar sesuai dengan kondisi lapangan yang meliputi gambar pondasi talut maupun bronjong, serta detail-detail potongan gambar yang jelas, supaya pelaksanaan di lapangan tidak terjadi kesalahpahaman gambar. Untuk yang selanjutnya yaitu setelah gambar selesai dan disepakati oleh manajemen konstruksi, maka gambar kerja diajukan kepada proyek manajer dan perencana. Kemudian melakukan distribusi gambar soft drawing kepada personil yang ada di lapangan setelah soft drawing disetujui. Untuk cara pelaksanaan yang kedua yaitu izin pelaksanaan. Sebelum melaksanakan pekerjaan lapangan, kontraktor harus memenuhi semua izin yang berlaku serta mengajukan beberapa izin dan memastikan kesiapan schedule tenaga kerja material dan soft drawing serta metode pelaksanaan. Selanjutnya, manajemen konstruksi melakukan pemeriksaan persiapan pekerjaan di lapangan sesuai dengan persyaratan kontrak, spesifikasi teknis, approve soft drawing, metode pelaksanaan jadwal pekerjaan, dan membuat catatan rekomendasi izin pelaksanaan atas surat izin pelaksanaan. Setelah semua izin terpenuhi, maka manajemen konstruksi mendistribusi izin pelaksanaan. Untuk yang ketiga, yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan proyek adalah untuk mendapatkan gambar kerja dan urutan pelaksanaan setiap aktivitas sesuai yang telah direncanakan. Metode pelaksanaan meliputi yang pertama yaitu jadwal pelaksanaan, yang kedua kebutuhan dan jadwal tenaga kerja, material atau bahan alat, yang ketiga penjadwalan anggaran atau arus kas atau cash flow, untuk yang keempat yaitu jadwal presentasi dengan metode kurva S, untuk yang kelima yaitu cara-cara pelaksanaan pekerjaan. Untuk cara pelaksanaan yang keempat yaitu persetujuan material. Pihak kontraktor mengajukan hasil tes material lengkap dengan brosur, spesifikasi teknis, dan sampel seperti material batu kali, besi brojong, semen, dan lain-lain untuk selanjutnya diperiksa oleh manajemen konstruksi untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi data terhadap gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis serta melakukan konfirmasi dengan manajemen konstruksi induk dan perencana untuk disetujui dan membuat surat persetujuan kepada kontraktor agar kontraktor dapat melakukan pengadaan material bahan. Setelah semua bahan telah disetujui, maka manajemen konstruksi
membuat memo lapangan yang ditujukan kepada pihak kontraktor. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Puji Sri Astuti. Oke. Tahapan yang kelima yaitu pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pertama-tama, untuk pekerjaan pondasi, talut atau batu kali, itu adalah membersihkan lokasi. Yang kedua, memasang papan nama. Yang ketiga, pengukuran dan pemasangan bohlam. Yang keempat, mobilisasi dan demobilisasi, yaitu pengantaran alat dan bahan ke lokasi. Yang kelima, penggalian tanah sesuai dengan ukuran pondasi yang telah ditentukan dan sesuai dengan gambar shop drawing. Yang kelima yaitu urukan pasir. Yang keempat pemasangan pondasi. Yang kelima finishing dan perapian yang ada di lapangan. Untuk pondasi brojong itu hampir sama awal-awalnya, akan tetapi pas posisi pekerjaan di tengahnya nanti ada melakukan pemasangan patok dengan benang. Yang selanjutnya yaitu peletakan dan pengisian jaring brojong. Yang selanjutnya ada finishing. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu permohonan pemeriksaan fisik. Setiap seminggu sekali diadakan pemeriksaan fisik. Perencana dan pengawas proyek wajib melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk mengetahui pekerjaan apakah sudah selesai dengan target volume pekerjaan, apakah volume pekerjaan tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan spesifikasi teknis, mengetahui kesesuaian lapangan setelah kontraktor mengetahui dapat melanjutkan semua pekerjaan sesuai tahapan yang telah dilakukan serta memberikan pekerjaan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu permohonan testing commissioning, yaitu pihak kontraktor mengajukan testing kepada pihak terkait untuk mengecek kualitas beton, tes tarik anyam besi, dan kualitas pekerjaan, serta memastikan proyek manajer mengetahui kualitas dan menandatangani hasil semua tes tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu permohonan persetujuan asbul drawing. Untuk proses ini, pekerja di lapangan telah selesai. Selanjutnya yaitu menggambar gambar asbul drawing yang dibuat oleh kontraktor dan disetujui oleh konsultan pengawas untuk diberikan ke pemilik sebagai laporan arsip dan menunjukkan gambaran seperti apa kondisi lapangan. Dalam hal ini, pengelola bangunan misalnya pengoperasian, perawatan, serta dasar dalam melakukan renovasi bangunan. Asbul drawing merupakan gambar teknik, laporan hasil pekerjaan, hasil olahan dari gambar shop drawing, tetapi telah mengalami penyesuaian dengan kondisi bangunan. Asbul drawing merupakan gambar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi bangunan di lapangan yang mengadopsi semua perubahan yang telah terjadi selama proses konstruksi. Artinya setiap perubahan yang berbeda di desain aslinya harus memiliki asbul drawing dan melalui pengecekan oleh penyedia jasa konstruksi dan konsultan. Yang tahap berikutnya yaitu permohonan perubahan atau penambahan pekerjaan baru akibat kebutuhan lapangan. Komisi pengikat semua kesepakatan yang dicapai dan dituangkan dalam kontrak mesti dipatuhi. Tapi nyatanya rumusan yang telah disepakati semua pihak kadang tidak dapat diterapkan mengikuti kontrak yang telah dibuat. Disinilah adendum kontrak dibutuhkan untuk mengubah isi kontrak. Karena kadang ada kondisi yang tidak terbayangkan sebelumnya yang ternyata memerlukan pendekatan dan penanganan yang lain di lapangan. Seperti contohnya yaitu menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dan tidak sesuai di lapangan. Yang kedua, menambah atau mengurangi jenis pekerjaan. Yang ketiga, mengubah spesifikasi teknik pekerjaan.
sesuai dengan kebutuhan lapangan. Yang keempat, mengubah jadwal pelaksanaan. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Adila Fitri Anissa. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Di sini struktur organisasi proyek yang diperlukan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengatur sebuah pekerjaan proyek sesuai dengan sistem manajemen yang telah ditetapkan. Dengan adanya susunan struktur organisasi ini, diharapkan mempermudah untuk mengatur sebuah pembagian tugas serta wewenang pada setiap orang atau setiap bagian. Selanjutnya ada kontrol pekerjaan pasangan fondasi batu kali, talut, dan bronjong. Yang pertama yaitu melakukan controlling pada pekerjaan yang akan dilaksanakan seperti halnya pada pekerjaan pasangan batu kali atau talut dan juga bronjong. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti pastikan semua material, peralatan, dan alat bantu lainnya tersedia dalam keadaan baik dan sesuai dengan spesifikasi. Kemudian kontrol setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan. Selanjutnya ada kick-off meeting. Dalam pekerjaan ini ada rapat di antara semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek. Umumnya kick-off diadakan tidak lama setelah perjanjian kerja antara pemilik proyek dengan pelaksana proyek. Kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Isi dari kick-off meeting antara lain yaitu ada kontak number, lokasi proyek dan kondisinya, kontrak dan adendum, kemudian ada dokumen pendukung, ada lingkup pekerjaan, ada gambar pekerjaan, ada spesifikasi khusus, ada prediksi penyelesaian pekerjaan dan kendala umum, kemudian ada prediksi supply material khusus, ada tanggal penyelesaian gambar shop drawing, kemudian ada tanggal penyelesaian BOQ dan RKS master schedule, ada material schedule dan manpower schedule, ada pula payment schedule dan progress-nya, ada juga penalti dan ketentuan penalti, ada garansi, ada pula pihak-pihak ketiga, dan ada pula safety issues. Kemudian setelah pihak kontraktor memastikan semua pekerjaan sudah selesai, sesuai dengan gambar as-built drawing yang telah disetujui, maka pihak kontraktor wajib mengajukan permohonan serah terima pekerjaan yang ditunjukkan kepada beberapa pihak seperti kontraktor, konsultan pengawas, ada pula direksi pekerjaan, ada tim teknik, dan pemilik pekerjaan. Semua pihak yang terkait melakukan peninjauan lapangan serta memeriksa semua pekerjaan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknik, gambar, dan mutu. Jangan sampai terjadi adanya defek pada lapangan. Jika terjadi defek, maka pihak kontraktor wajib melakukan perbaikan serta melampiri hasil foto defek di dalam berita serah terima pada pekerjaan pertama PHO atau professional handover agar pihak terkait mengetahui jika pekerjaan sudah melakukan perbaikan pekerjaan. Setelah semua pihak terkait telah melakukan tanda tangan, maka pekerjaan bisa dikatakan selesai dan pihak kontraktor membuat jaminan pekerjaan selama 180 hari. Jika terjadi kerusakan dalam kurun waktu 180 hari, maka masih menjadi tanggung jawab pihak kontraktor untuk membenahi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.